Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan kembali belajar matematika tentang statistika. Sebelum mulai belajar, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Menyajikan dan membaca data dalam bentuk diagram batang. Kemarin kita sudah belajar menyajikan dan membaca data dalam bentuk tabel. Sekarang kita masuk dalam diagram batang. Diagram batang merupakan salah satu bentuk diagram yang dapat digunakan untuk menyajikan data. Menyajikan dan membaca data dalam bentuk diagram batang. Guna menggambar diagram batang diperlukan dua sumbu, yaitu sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling berpotongan secara tegak lurus. Berikut ini ada langkah-langkah untuk membuat diagram batang. Yang pertama, kita harus membuat dua sumbu. Sumbu itu maksudnya garis ya, yaitu sumbu atau garis mendatar dan garis yang tegak. Yang kedua, sumbu mendatar ditulis nama kategori dan pada sumbu yang tegak ditulis banyaknya data yang sesuai dengan setiap kategori. Yang ketiga, membuat batang-batang pada setiap kategori berupa persegi panjang dengan lebar yang sama pada setiap kategori. Jarak antara satu batang dengan batang yang lainnya harus sama ya. Dan yang terakhir, beri warna atau arsir batang tersebut dengan warna yang sama. Oke, sekarang coba kita perhatikan contoh berikut ini. Berikut ini ada data nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Kalian bisa lihat ya, deretan angkanya ada 6, 6, 7, sampai 10. Pertama-tama kita buat datanya. Masih ingat ya, cara menyajikan data? Di kolom nilai, kita tulis nilai yang didapat siswa kelas 4. Mulai dari yang terkecil sampai yang tertinggi, terbesar. 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita cari jumlah siswa yang mendapat nilai 6. Ada berapa orang? Di situ ada lingkaran warna coklat. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 siswa yang mendapat nilai 6. Sekarang kita cari yang mendapat nilai 7. Ya, yang di lingkaran biru ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang siswa yang mendapat nilai 7. Yang mendapat nilai 8. Yang lingkaran ini ya, ungu. 8 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Totalnya ada 9 orang siswa yang mendapat nilai 8. Dan yang mendapat nilai 9 ada, yang di lingkaran hijau ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang siswa yang mendapat nilai 9. Sisanya yang nilai 10 ada 2 ya, kita tulis di sini. Dari data yang sudah kita buat tadi, mari kita bentuk diagram batang. Ini adalah data yang sudah kita buat tadi ya. Masih ingat ya caranya? Di beberapa menit lalu kita sudah bahas membuat diagram batang. Ada dua sumbu, yaitu sumbu yang tegak lurus dan mendatar. Yang tegak lurus ini kita isi jumlahnya, jumlah siswanya. Kita bisa isi dari 1 sampai 10. Dan sumbu lainnya yang mendatar kita isi kategorinya. Kategorinya yaitu nilai ulangan harian matematika siswa kelas 4. Kategori yang pertama yaitu yang mendapat nilai 6. Ada berapa? Ada 5 siswa ya. Berarti kita gambar persegi panjang sampai di titik 5. Nah, seperti ini sejajar ya. Lanjut ke kategori yang kedua yaitu yang mendapat nilai 7. Yang mendapat nilai 7 ada 6 siswa, berarti kita gambar persegi panjang sampai di titik nomor 6. Kita lihat, sudah sejajar ya. Dan yang ketiga,
yang mendapat nilai 8. Ada 9 orang siswa ya, berarti kita gambar sampai angka 9. Sejajar ya dengan titik di angka 9. Dan yang keempat, kategori yang mendapat nilai 9, ada 8 orang. Di sini kita tulis angka 9 di titik ke 8. Nah, seperti ini. Terakhir yang mendapat nilai 10. Ada 2 orang, berarti kita cukup gambar persegi panjang yang mengarah ke titik nomor 2. Oke, seperti ini kalau sudah jadi bentuk diagram batang dari jumlah siswa dan nilai matematika yang diperoleh oleh siswa kelas 4. Tadi kita sudah membuat diagram batang. Nah, sekarang bagaimana cara membaca data dalam bentuk diagram batang? Diagram batang adalah diagram yang digambarkan dalam bentuk batang-batang atau balok-balok. Perhatikan contoh diagram batang berikut ini. Di sini sudah tersedia diagram batang nilai ulangan Alvin pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PKN. Bagaimana cara membaca diagram ini? Oke, berdasarkan diagram batang di bawah ini, informasi yang dapat kita ketahui adalah sebagai berikut. Kita perhatikan baik-baik diagram batangnya ya. Yang pertama, nilai ulangan matematika Alvin adalah 7. Benar ya, karena di batang yang pertama, yaitu di kategori matematika, batangnya atau baloknya berhenti di titik angka 7. Berarti nilai ulangan matematika Alvin adalah 7. Yang kedua, di kategori bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia, baloknya atau batangnya berhenti di angka 6. Berarti nilai ulangan bahasa Indonesia Alvin adalah 6. Yang ketiga, di mata pelajaran IPA, baloknya setinggi 9. Berarti nilai ulangan IPA Alvin adalah 9. Yang keempat, di kategori mata pelajaran IPS, baloknya atau batangnya itu berhenti di titik ke-5. Berarti nilai ulangan IPS Alvin adalah 5. Terakhir, nilai ulangan Alvin untuk PPKN, batangnya berhenti di titik angka 8, berarti nilai ulangan PPKN Alvin adalah 8. Dari diagram batang ini kita bisa ketahui nilai tertinggi dan terendah Alvin. Tertingginya yaitu di pelajaran IPA, mendapatkan nilai 9, dan terendahnya di pelajaran IPS, yaitu mendapatkan nilai 5. Oke anak-anak, itu tadi pembahasan kita tentang matematika hari ini, tentang diagram batang, membuat dan cara membaca diagram batang. Semoga dapat kalian pahami dengan baik. Kalau tidak mengerti, kalian boleh ulang video ini dan pahami lagi, cermati lagi, perhatikan baik-baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.